terluka tapi tetap berharga. Kalau gini apa? Terluka tapi tetap berharga. Dan pembicaranya bukan bintang tamu karena bukan tamu. Ini adalah pastor salah satu tim pastoral yang kami kasihi, yang pastinya Pastor Youth. Buat Anda semuanya tepuk tangan dulu dong. Oke, kita sambut pembicara yang sangat luar biasa. Coba kita bangkit berdiri, berikan tepuk tangan buat Tuhan semua sampai bangkit berdiri, berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kita panggil Pastor Robertus. Mau yel ya? Amin. Mau yel Pastor? Mau tes yel ya? Nice Youth. Silakan duduk, cukup lah. Oke, terima kasih. Hari ini luar biasa judulnya. Perlu nggak Pastor nanti ada anak-anak kita nih untuk maju ke depan sebagai contoh? Lihat aja nanti. Lihat nanti mengalir. Ya. Dan hari ini judulnya, adik-adik pokoknya coba kita buka hati sama-sama, berikan waktu terbaik ya, matikan handphone Anda sebelum handphone. Kata orang Betawi bilang, matikan handphone Anda sebelum handphone mematikan Anda, kata gitu. Maksudnya mati rohaninya ya, Amen. mati masa depannya. Oke, siap? Semuanya anak-anak Youth? Setuju ya? Coba angkat tangannya bilang gini. Saya selama dengar khotbah tidak main handphone. Asik. Oke, lepaskan handphonenya, kita sama-sama ini karena penting sekali. Karena ini menjadi tema yang menurut saya luar biasa. Karena saya punya pengalaman juga dari tema ini, Pastor ya. Makanya kenapa tadi pada waktu nyanyi lagu seperti Bapa sayang anaknya. Saya ini cukup terluka lama dengan Bapak saya, Pastor. Tapi nanti itu akan saya ceritakan. Tapi kita mau bahas dulu satu persatu. Nanti saya mungkin bisa ceritakan itu, Pastor. Karena luka itu sangat dalam banget sama Bapak saya. Mungkin kalau pastor saya hari ini, mungkin saya nggak ada hari ini di tengah-tengah teman-teman. Karena pada waktu itu saya punya satu momen, saya sempat mau dibacok pakai kampak sama Bapak saya. Jadi Papa saya udah gini pakai kampak. Kalau saya waktu itu teman saya nggak teriak, Lisno awas. Kalau saya nggak teriak, mungkin kalau nggak nengok, mungkin hari ini saya nggak ada di sini, Pastor. Mungkin kepala saya pisah sama kaki. Ya dong, kaki sama kepala pisah dong. Sekarang juga udah pisah kan? Sekarang juga udah Udah pisah kan? Iya, kaki sama kepala bisa dong. Tapi nanti itu saya ceritakan ya Pastor ya. Ini luar biasa ya. Judulnya tuh terluka tapi berharga. Itu maksudnya gimana ya Pastor? Kok terluka tapi berharga? Ini judulnya agak-agak ambigu nih. Ya, tanpa kita sadari sebenarnya hampir diri kita, apalagi anak-anak muda, Oke. terkadang sadar atau dirasakan atau enggak, kita pasti pernah terluka kok. Gitu ya. Semua orang pasti Hampir terluka. semua pernah terluka. Kecuali kalau dia memang sangat superior. Orang yang sangat superior banget pun pasti juga pernah terluka. Semua orang ya. Baik, Tanpa kecuali. baik terlukanya ringan atau yang berat. Biasanya yang dirasakan yang berat-berat saja. Yang ringan-ringan ditinggalin, tapi ingat, luka yang ringan itu memang kita nggak ingat-ingat, tapi itu masuk dalam bawah sadar kita. Oke. Itu numpuk sampai suatu hari itu akan terbuka. Oh gitu. Dan muncullah beberapa perilaku yang nanti kita bahas juga. Apa sih impactnya kalau orang terluka dan nggak disembuhkan segala macam. Iya, soalnya pernah saya baca Pastor ya. Ternyata nih adik-adik ya, orang-orang yang terluka ya. Ternyata orang-orang yang terluka, orang-orang yang kecewa, ternyata sebenarnya dia sedang membunuh dirinya sendiri pelan-pelan gitu ya Pastor. Betul. Setuju ya Pastor ya? Betul. Itu pernah saya baca, nah, makanya sebenarnya kalau kita terluka kecewa sama siapapun, baik orang tua sama teman, sebenarnya yang merugi diri kita sendiri Pastor. Betul sekali. Nah di sini Pastor ada pertanyaan ya, apakah semua orang pernah terluka? Nah di sini ada pembahasan nih menarik nih, coba kita simak ya pelan-pelan ya. Saya baca pelan-pelan nih. Ya, semua orang hidup di dunia ini pasti pernah terluka. Baik terluka ringan ataupun berat. Nah ini kita nggak tahu nih, porsi ringan dan berat itu saya nggak ngerti. Karena ini bisa persepsi juga ya Pastor ya. Betul. Dan ringan juga bisa jadi berat kalau itu disembunyikan di dalam alam bawah sadar mereka ya. Karena ada statement berikutnya bagus gini. Apa yang dirasakan, ada pula yang tidak dirasakan. Jadi ternyata terluka itu ada yang dirasakan, ada pula yang tidak dirasakan. Dan ada yang menjadi momen traumatik sehingga diingat secara sadar maupun tidak. Ah ini garis bawah ya Pak Esther, coba diingat ya Pak Esther ya. Diingat secara sadar maupun tidak sadar. Jadi perlu kita sadari dan telaah di dalam diri kita, apakah kita memiliki pengalaman-pengalaman tersebut. Ini gimana Pak Esther? Boleh gak bisa dijelaskan Pak Esther? Izinkan saya ambil berdiri ya. Boleh. Duduk kayaknya nggak enak ya. Iya.
Jadi teman-teman, orang yang terluka itu terkadang kita nggak sadari. Sebagai contoh, luka yang nggak tersadarkan atau nggak sadari. Tentu teman-teman nggak pernah menyadari di dalam kandungan, pada saat Anda dari dalam kandungan ibu, kemudian ibu Anda itu pernah merasakan atau mempunyai niat, aku mau gugurin aja lah anak ini, anak udah banyak, anak udah ini, ngerepotin, aku mau gugurin aja. Anda kan nggak pernah dengar. Oh, But sih. itu masuk dalam bawah sadar Anda tanpa Anda sadari. Sekalipun dalam kandungan. Walaupun dalam kandungan. Itu pasti udah sadar mereka itu tertolak. Ada luka yang tergores di dalam janin itu. Pada saat lahir pun mereka juga nggak sadar, nggak ada. Tetapi ada satu goresan di mana mereka atau anak-anak yang model begini pasti kalau di konseling lebih lanjut, dia akan bertanya, saya nggak tahu juga sih Om, kapan saya ditolak orang, tapi ada perasaan di mana saya merasa hati saya selalu tertolak. Dan kalau ditelusurin pada saat orang tuanya kita panggil, ada sejarah nggak kita telaah, oh ternyata pada saat mamanya mengandung, mamanya pernah even ngebatin, nggak terucapkan, even ngebatin saja, mau menggugurkan, itu sudah bisa nempel. Nah ini yang harus kita obati. Supaya apa? Kenapa kita harus berobat, Pak? Oke. Karena kalau nggak diobatin itu menjadi hambatan buat kita untuk bisa lepas melayani Tuhan. Kalau misalkan tadi, misalnya tertolak yang tadi dibilang sama Pastor Robertus, bahwa tertolak itu termasuk ringan atau berat? Terluka ringan atau berat? Luka ringan atau berat kalau kita sadari itu menjadi ringan. Karena apa? Pada saat kita sudah sadari kita bisa ngobatin. Yang paling berat itu adalah luka-luka yang kita sadarin, tetapi lambat laun luka itu semakin dalam dan menggoresnya dalam, menutupi semua berkat yang mengalir kepada kita. Berarti orang yang tertolak di dalam kandungan itu termasuk luka serius dong ya? Cukup serius. Boleh nggak aku tanya nih sama Cukup teman-teman serius. anak-anak kita? Boleh nggak Pastor? Silakan. Nih anak-anak kita pernah nggak punya pengalaman atau misalnya dulu orang tuanya cerita, kan pernah ya ketika dewasa terus orang tua cerita, iya lo dulu lo waktu kamu mama ngandungin kamu tuh, terus mama dulu minum ini cap tikus gitu ya, cap beruang. Kalau cap beruang kan bir brand ya, cap beruang kan bir brand ya, ini cap tikus. Cap tikus Manado nggak apa-apa. Oh nggak apa-apa ya? Itu minuman keras. Minum Kalau miras. orang Manado mah apa aja panganan pak kita pagoda pastiles pas Peter. Ada nggak pengalaman adik-adik nih di sini yang pernah orang tuanya cerita loh ya, jangan duga-duga ya. Terus tertolak di dalam kandungan karena mungkin merasa kecewa sama papanya atau merasa kecewa sama diri sendiri atau belum siap sebenarnya mengandung kita. Terus tiba-tiba dia mencoba 1000 cara bagaimana supaya kita akhirnya tidak terlahirkan di dunia ini. Ada nggak pernah pengalaman kayak gitu? Nggak ada? Ada? Generasi unggul semua Pastor nih. Luar biasa. Tepuk tangan dong buat Anda semuanya dong. Ini nggak ada yang ngaku atau gimana nih? Cerita. Ini nggak ada yang ngaku atau gimana? Atau mungkin nggak nyadarin. Atau mungkin nggak nyadari. Tapi nggak apa-apa ya, puji Tuhan ya. Artinya memang berarti puji Tuhan yang ada di sini ini nggak pernah terluka karena dari dalam kandungan ya, nggak pernah terluka ya. Wah luar biasa Pastor. Ada lagi kasus. Anda lahir sebagai wanita. Mama papanya sebenarnya sedang mengharapkan pria. Oh iya. Itu juga ada daya tolak. Iya. Ada perasaan tertolak. Lebih parahnya lagi, kenapa muncul LGBT? Oh. Karena sejak kecil ini cewek, bayi cewek diriasin kayak cowok atau sebaliknya, cowok dikasih yang cakep-cakep, yang cantik-cantik, dikasih boneka, yang cewek dikasih mainan mobil-mobilan, yang cowok yang cewek dikasih cewek dikasih mobilnya, yang cowok dikasih boneka. Oh gitu. Oh bisa gitu ya? Bisa aja. Itu akhirnya membuat dia tidak bisa memahami sebenarnya identitas saya ini apa, laki atau perempuan. Dan itu bagian daripada penolakan di dalam kandungan, Pastor. Right. Misalkan contoh cewek keker gitu ya. Cowok gini, gitu. Ada loh cowok, dia pertama lagi dia begini, laki banget. Kalau laki banget kan sterek tuk gym. Giliran ngomong, aduh gimana sih kamu? Rontok udah. Itu bagian terluka di dalam kandungan juga. Jadi saya pernah mengalami pelayanan dengan para waria gitu ya. Kalau ditelaah sejarahnya ya kurang lebih seperti itu. Atau pada saat saya memimpin satu sekolahan, terkadang banyak kasus anak-anak sekolahan kelihatannya kasat mata nakal atau sangat atau temperamen segala macam. Pada saat di konseling muncul apa luka-luka yang terjadi. Kalau kita udah kenali lukanya, kita baru bisa ngobatin. Baru bisa ngobatin. Iya. Tapi kenali dulu lukanya. Kenali dulu. Tapi mereka harus mindfulness ya. Maksudnya mereka harus sadar-sadar Betul. kalau pernah mengalami itu. Kuncinya
adik-adik atau teman-teman semua harus sadar. Oke. Saya memang terluka. Terluka saya di sini. Kemudian diungkapkan. Pada saat diungkapkan kita kan kayak dokter. Oh, Oke. kamu yang kamu rasakan sakitnya ini. Nah, kita sebagai dokternya bisa mengobatin mana yang kita hit. Oke. Mana yang kita doakan. Baru supaya situlah tepat. yang dipulihkan. Betul. Coba boleh nggak lihat kanan kiri lihat deh. Ada nggak yang cewek agak sterek atau cowok agak gemulai? Coba lihat deh kanan kiri lihat deh. Lihat deh. Soalnya ada pernah mana ada Pak Binsar, Pak Binsar pernah gituin godain orang. Ini laki banget ganteng. Dikaget sama Pak Binsar. Gitu. Pak Binsar ini suka iseng. Iya Pak. Dia kalau berdiri ganteng banget Pak. Ganteng pokoknya. Pokoknya nih ya ganteng 7 turun 8 tanjakan 9 belokan lah. Begitu dikagetin, apa lu? Gini Mister. Itu termasuk bagian daripada pernah juga terluka nggak? Atau traumatik nggak? Atau pergaulan? Mayoritas sebenarnya kalau ditelaah bukan hanya sekedar pergaulan. Pergaulan ya, karena penyakit LGBT itu menular. Oh menular. Dia kayak virus. Enggak seperti kayak virus, tapi itu sangat mempengaruhi perilaku kita di keseharian. Apakah kita bersahabat dengan LGBT, ya kita suatu saat bisa transfer. Ini kata Pak Rami, transfer. Tetapi cikal bakal LGBT itu pasti ada luka batin yang harus kita perbaiki. Paling gampang tuh kalau ada kafe gitu ya, isinya laki-laki, sterak-sterak. Coba panggil, hai cing, langsung semua ngengkok semua. Nah itu tanda-tanda. Pada keker tuh kayak rambut. Pada keker rambut semua, tapi cing, aduh gimana sih kabarnya? udah model begitu. Atau lihat kita di mall, kalau bawa laki-laki bawa tasnya dicangklong gini gitu kan, jalannya mekal-mekal udah. Berarti Pastor bener Firmanto berkata gini ya, pergaulan yang buruk adalah merusak kebiasaan yang baik ya. Saya ingat tahun lalu kalau nggak salah Koben ya pernah khotbah tentang di anak muda itu tentang pergaulan. Jadi dengan siapa kita bergaul itu akan menentukan siapa kita. Dulu kalau nggak salah gitu Koben ya, tahun lalu khotbah Koben di sini. Kalau nggak salah pertama kali khotbah itu Koben waktu itu saya hadir di situ. Koben bilang gini, bahwa yang menentukan diri kita ini dengan siapa kita bergaul. Itu saya ingat sekali dengan Robert Kiyosaki bilang gini, tunjukkan 5 temanmu, maka saya akan tahu siapa engkau, kata Robert Kiyosaki. Ya, jadi itu mempengaruhi sekali ya. Mempengaruhi. Misalkan contoh nih Pastor, siapa di sini yang sterek? Oh misalnya ini siapa? Felix, coba cint Felix, boleh contoh ya? Boleh. Felix ya. Soalnya Felix yang paling ganteng, keren, tinggi, besar, luar biasa nih. Coba dicubit, gini nggak? Ya, kenapa saya panggil Felix bukan manggil Koben? Karena kalau Koben sudah menentukan apa pilihannya dan sudah dia di pelaminan. Kalau ini belum, jadi belum tahu nih gentle apa enggak ini. Sekalian nguji ya Senan ya. Maaf ya Senan ya, ini kita uji nih Senan. Jadi ini menentukan, di atas panggung ini menentukan dia akan ke pelaminan atau tidak. Tapi kata dia berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Bagaimana mau ke penghulu kalau nggak ada kepastian? Gitu ya. Oke, misalkan kita lihat nih, Pastor. Ini kan oke dong laki banget ya. Gagah, ganteng, keren. Ya kelebihan cuma satu lah, menurut saya kelebihan cuma satu. Nggak ada kurangnya. Karena ada orang yang saya temui kekurangannya cuma satu, nggak ada lebihnya. Itu beda ya. Misalkan nih Pastor, Felix, dia bergaul nih tiba-tiba ke salon. Ke salon itu dences semua nih waria. 6 bulan aja dia ke salon, kira-kira bisa berubah perilakunya nggak? Ya tergantung iman dia kuat nggak. Kalau imannya lemah, transfer rohnya akan cepat sekali. Dengan pegangan-pegangan, dengan ini ya mudah. Kalau memang kita mau aman ya hindari. Oh gitu ya. Karena kita nggak tahu kan kualitas iman kita sejauh apa, ya kan? Apakah roh sana lebih kuat apa tidak? Tapi kalau kita punya iman, saya punya Roh Kudus itu hidup. Saya udah login, saya udah download dan login, sudah memakai Google hidup kita dengan luar biasa. Roh Kudusnya kuat, mau dipengaruhi apapun juga, saya nggak ada lawan. Oh gitu ya. Soalnya saya pernah punya teman Pastor, dulu dia laki banget, keren banget, terus dia lama-lama nongkrong di salon, tetap kekernya sama, ini kisah nyata, kekernya tetap sama, tapi lama-lama kalau ngomong, Akike, dences, gitu kalau ngomong, kan aneh ya, itu gerakannya lagi gini-gini gitu loh, kayak gak cocok banget keker, coba kita tes ya, Channel boleh saya tes ya di sana ya, coba lah, Akike, dences, gitu Pak, coba, sekali aja, saya pengen tes gitu loh, coba. Akika Dances. Ini kalau sampai dia tadi bilang, Akika dences, kata gitu. Aduh, Senan, tolong dipikirkan kembali, pikirkan ulang. Ternyata dia masih laki. Ini masih laki berarti nih. Masih laki ya, Pastor ya. Masih laki nggak? Oke nggak?
Oke, tepuk tangan dong buat Felix. Felix, tinggal ditunggu tanggal undangannya ya. Pak Gem juga siap-siap untuk memberkati Felix dan Shannon. Kok aminnya ragu sih kalian? Kalian gak yakin kalau mereka akan di atas pelaminan? Oke, ditunggu undangannya. Oke, tepuk tangan dong buat Felix sekali lagi dong. Untuk Pester. menyingkapi bahannya, next slide coba. Ya, Inilah luka-luka yang sering kali terjadi itu karena ditolak, dikhianati, oke. gagal terus, tidak baik ini dalam artian rasanya ada yang kurang aja. Yang istilah kerennya kita menjadi orang yang perfeksionis. Oke. Kalau orang yang sangat perfeksionis melihat tubuh sendiri nggak pernah puas, selalu dipermak sono permak sini. Itu termasuk orang terluka, Pastor? Termasuk. Kenapa, Karena dia Pastor? tidak bisa mensyukuri apa yang dia punyai. Oh gitu. Ya kan? Karena Atau ada dilecehkan, dibully. Yang sering terjadi kan nomor 5 tuh. Ada artis ya, mungkin teman-teman tahu, saya nggak usah sebut nama ya, seorang penyanyi juga multi talented dan dia artis yang mendunia ya. Dia mungkin dulu jadi sosok role model, artis wanita tapi selalu menyebut nama Tuhan Yesus di atas panggung ketika dia menerima penghargaan. Tapi sekarang dipermak-permak bibirnya, dagunya. Aku tahu ininya. siapa itu. Jangan sebut nama dong, nanti di ban. Bukan di koben, tapi di ban nanti videonya. Ya itu termasuk terluka nggak, Pastor? Sorry nih. Termasuk terluka nggak? Kalau si artis ini terluka atau tidak terluka perlu konseling ya. Tapi kalau ngelihat daripada gaya hidupnya, Perilakunya, mungkin saja bukan karena terluka saja, tapi memang pengaruh daripada pergaulan. Oke. Kembali lagi, kalau kita masuk dunia ke artis, kita nanti cross check sama Jojo nih. Kalau masuk dunia artis, apalagi artisnya udah ngetop banget gitu ya. iya. Itu kan duitnya Azrul menjalek tuh. Iya, Banyak iya, iya. banget gitu kan. Iya. Udah gitu apa yang dia mau pasti dia dapat gitu kan. Tajir Sampai melintir lah. suatu saat kayak kalau yang ini boleh disebut ya. Aktor yang namanya Robin Williams. Oh. Itu adalah oke. aktor yang terhebat, Iya. sangat Tuhan banget. Tetapi pada suatu saat dia mengalami emptiness yang luar biasa. Karena di saat umurnya udah mendekati usia uzur, udah mulai menua, dia tuh masih kepengen sampai dia dalam kesepian dia, itu dia berdiri cermin untuk ngelawak sendiri. Karena dia merasa lawakannya udah gak banyak yang ketawa nih. Oh gitu, itu terluka juga jadinya. Sampai akhirnya dia merasa tidak menjadi pelawak yang sudah tidak lucu lagi. Sehingga dia kehilangan buat apa saya hidup lagi. Oh dia merasa udah gak bermanfaat lagi gitu. Padahal dia cukup spiritualnya lumayan bagus. Itu yang bukan yang bunuh diri itu ya? Dok? Bunuh diri. Yang ujung bunuh Bunuh diri. diri. Padahal secara spiritual bagus. Secara spiritual saya katakan bagus banget. Kalau bagus banget pasti nggak bunuh diri dong. Berarti dia Tapi lumayan lah. Nggak bukannya ateis atau apalah. itu termasuk terjebak pada pamoritas dong ya? Betul, popularitas. Popularitas, Jadi yang ya. suka ngajarin popularitas hati-hati. Popularitas itu bisa addicted menjadi sesuatu hal yang bisa meracuni diri kita sendiri juga suatu saat. Kalau Jojo kan enggak ya Jo ya? Jojo cukup populer di depan band selesai. Bukan gitu kok Ben? Iya. Siapa yang tergila-gila dengan popularitas? Ada nih si Devina biasa kan TikTok nih. Gimana Devina? Gimana TikTok? TikTok. Tapi jangan terjebak ya. Nggak apa-apa sih, artinya kita tenar nggak apa-apa ya, viral, oke sih. Cuman jangan sampai kita terjebak dengan popularitas kita sendiri ya. Ada juga kadang-kadang kita naruh foto sama orang-orang tertentu gitu ya. Kita bangga banget sama dia, sama Yesus mah nggak bangga gitu. Nggak pernah foto-foto misalnya kayak gitu. Itu termasuk juga nggak? Nah, tergantung sih. Kepada Gak selalu terluka kalau itu mah. Apa? Oh enggak. terluka. Lebay juga dong saya ya. Nggak selalu terluka. Tapi kan gimana caranya kita mau foto sama Tuhan Yesus ya? Ada yang mau foto bersama Tuhan Yesus? Berarti Mati udah dulu dong. Berarti udah almarhum dong ya. Tapi tenang, kalau anak-anak Tuhan begitu almarhum ujungnya almasi kok. Asik. Karena nggak ada di kita. Iya, kita nggak kenal almarhum loh. Almasi. Karena hidup adalah Kristus, mati adalah Keuntungan. nggak keuntungan. Bahasa Cinanya cuan. Cuan. Itulah hebatnya orang Kristen ya. Hidup adalah Kristus, mati adalah Cuan. cuan. Mati aja cuan, bayangin coba. Apa kurang enak jadi orang Kristen? Oke, Pastor, yang kedua nih Pastor, ini menarik juga. Pada umumnya mengapa manusia terluka? Nah, Tadi di sini- udah.
Oh udah? Udah kan 5 tadi. Oh, udah. Ditolak, nah itu kan. Oke ya berarti dia nanti ditolak. Oh ya ini ya gagal dibalik. Yang paling susah, yang paling sering terjadi adalah yang nomor 5. Yang nomor Dibully. 5 dilecehkan, dibully. Dilecehkan itu gak selantiasa kelihatan kasat mata ya, tapi bullying. Verbal bully itu yang paling sering terjadi. Iya, Terutama kalau dalam sekolahan. Sampai depresi. Kalau yang fisik, udah fisikal udah pasti kasat mata. Ya kan? Iya, iya. Dan itu merebak di sekolah-sekolah saat ini kan, mau sekolahnya sehebat apapun, setinggi apapun kualitasnya, kasus bullying ini cukup tinggi. Pada saat saya mimpin sekolah dulu, saya tidak melarang bullying. Kenapa tuh? 100%. Kenapa? Karena dunia penuh bully. Oh, Justru di sekolah itu bukan terus saya bebasin mereka saling bully ya, bukan. Tetapi saya katakan don't bully your friends. Tapi kalau sampai dibully, you know how to cope with it. Jadi kalau Anda jangan membuli temennya, tapi kalau sampai Anda dibully orang, Anda bisa tahu bagaimana menghadapi bully itu. Ngerti nggak maksudnya? Oke. Karena kalau Biar mempan 100%, kalau 100% sekolah itu dijamin tidak ada bully, artinya apa? Itu kayak memberi kepalsuan buat anak-anak. Seolah dunia itu nggak ada bully. Akibatnya pada saat dia keluar dari sekolah menghadapi bully, dia nggak siap. Justru kami harus siapkan mereka pada saat mereka masuk dalam dunia masyarakat, don't bully first. Tetapi if you get bullying, you know how to cope it. Gitu. Jadi kalau Anda jangan membuli dulu, tapi kalau Anda sampai terbully, Anda tahu bagaimana menghadapi bully itu dengan baik. Itu maksudnya dengan kata lain Pastor Robertus lagi mengajarkan murid supaya mempan, ya nggak mempan ya, terus sama biar mereka resisten. Resisten maksudnya bukan merasa begitu dibully ya biasa aja gitu loh. Ya bukannya meniadakan, tetapi selalu kita melihatnya gini. Pada saat dia ngomongin, bodoh sih kamu. Oke. Saya nangkapinya bukan saya menerima bahwa yes aku stupid gitu, aku bodoh. Enggak. Oke, kalau saya bodoh, yang benar yang mana ya? Oh. Artinya apa? Kita searching for another side gitu kan? Iya. Kita ngeliat positive way-nya. Positive view-nya seperti apa. Sorry, saya kasih contohnya agak ekstrim nih. Itu cara mengatasinya gitu ya. Ini saya ekstrim banget nih ya. Mohon maaf kalau saya kasih contoh ke Pak Peter ya, tapi jangan sakit hati. Nggak apa-apa. Ini kenyataan kok, gemuk kenyataan. Bukan masalah kenyataan gemuk. kok. Saya udah menghadapi itu dari tadi. Ya apa? Tiba-tiba diomongin, anjing lo. Gitu. Biar seru. Mayoritas kalau kita diomongin dipanggil seperti itu, apa perasaan kita? Kesel kan? Kesel. Marah kan? Lalu bagaimana cara saya mengatasi untuk supaya pas, Tapi coba kita belajar. nah, anjing lo gitu. Ya. Kalau kita belajar, anjing, thank you. Karena I know. Oh, luar biasa. Kenapa saya thank you, saya berterima kasih? Karena saya tahu anjing adalah binatang yang paling setia. Berarti kau ngomongin saya anjing, berarti kau sedang memuji saya, mengapresiasi saya sebagai orang yang setia. Oh, jadi itu cara mengatasi bullying. Shifting your paradigm. Oke, luar biasa. Tapi Anda juga jangan ngomongin ada teman yang setia, lu kayak anjing lu. Nah, marah apa sih? Jangan memulai, itu artinya jangan memulai bully, tapi kalau menghadapi bully kita tahu menghadapinya. Bukan Nangkep kitanya jadi aktor bullying. Jangan kita jadi aktor bully gitu kan. Nangkap ya teman-teman ya. Iya. Saya sharing ini bukan untuk mengajari Anda untuk ngebully. Tapi bagaimana menghadapi kalau Anda dibully, dia omongin anjing. Thank you. Kenapa? Anjing is the loyal animals in the world. Dia setia pada Tuhannya. Kalau saya diomongin anjing, berarti saya setia pada Tuhan Yesus. Gitu kan? Tapi jangan sampai mereka gini ya. Bro, gue pengen muji lo. Gimana tuh? Kayak Pastor Robertus lo kayak anjing. Pengen muji katanya kan. Bener gak? Maksud lo apa? Lo setia. Asik. Kalau gitu Pastor, bisa gak kayak gitu? Itu gak boleh juga ya? Jangan. Ya, coba Pastor boleh Sampai-sampai ngomong, kamu rajin kayak semut, itu masih mending ya. Iya. Itu kan Alkitabiah. Kalau Iya. kita lihat Alkitab, janganlah malas, lihatlah semut yang rajin dimanapun musimnya ada gitu, nyimpan makanan. Semut masih mending, tapi anjing juga dipakai di Alkitab loh. Iya. Sebagai Sebagai contoh juga ya, ada. sebagai kesetiaan ya. Boleh Pastor ngomong anjing lagi ke saya? Boleh? Nggak mau. Sekali. Ya. Saya mau belajar. Coba sekali bilang. Bilang sekali. Sama Fanny aja deh. Enggak, Pastor ke saya. Pastor ke saya. Jangan mereka tetap jadi Jangan korban. ditiru tapi ya. Ya, jangan ditiru ya. Jangan ditiru. Gak enak juga. Giliran mau bener-bener kayak gak enak gitu kan. Udahlah nggak usah lah. Gak apa-apa. Saya mau praktekin Pastor coba. Biar mereka praktek ayo. Paling dah. Ayah, apa Pastor?
Ini direkam loh. Oh, udah, Nggak nggak mau. apa-apa. Oke, gini Pester. Ini kan mereka harus praktek Pester ya. Praktek coba ya di sini. Eka udah. Apa nih ya? Adrian. Arka udah. Oh iya Adrian nih kayak bintang kita nih. Adrian boleh nggak Adrian Sindrian? Ini main blowing lu luar biasa loh. Nanti bang, Adrian maaf ya. Kita selama dengan NIC Youth ya, kemarin LDK itu, Adrian selalu memberikan pertanyaan yang mind blowing, yang kalau saya mau jawab, mikir dulu, iya ya jawabannya apa ya? Pertanyaannya nyeleneh-nyeleneh tapi menarik. Satu lagi. Kan mereka dong, ini harus praktekin. Yang baju hitam boleh di belakangnya Pak Alex. Siapa namanya? Siapa deh? Andrew, tepuk tangan dong buat Andrew dong. Memang mereka harus praktek bagaimana cara menangkal bully ya. Di sini ada yang sering dibully nggak? Jujur, ada yang sering dibully nggak? Korban bully ada nggak? Atau yang sering ngebully? Devina. Devina yang suka membuli atau dibully? Membuli dia tadi, membuli. Oh gantian, berarti mereka praktek. Praktek yang gak jelas. Praktek saling membuli. Oke, ini Andrew. Ini maaf ya, gak apa-apa ya. Tapi gak usah pakai kata tadi anjir ya, gak usah ya. Nggak enak nih direkam. Pakai gitu lah, bebek loh. Misalnya gitu, kalau bebek masih oke ya. Karena ada di Madura tuh bebek Madura gak apa-apa oke. Misalnya contoh nih, ini Andrew, waktu dibilang misalnya bebek, lo bilang bebek lo. Andrew jawabnya apa? Thank you, gitu dong, ya kan? Coba bilang. Ini praktek loh, ini kita harus praktek sini. Biar masuk kamera, kameranya biar gak miring, biar gak miring. Kapan lagi masuk kamera nih? Ya, Nana nih, oke. Bilang, nama kan Andrew. Bilang bebek lo. Thank you. Asik, oke. Enggak, ini suaranya belum kerekam ya? Suaranya biar kerekam. Oh, harus kerekam. Iya. Bebek lu. Thank you. Asik. Oke, tepuk tangan dong buat Adrian dan juga Andrew sama-sama A lagi. Memang harus praktek, kalau nggak praktek nanti mereka nggak ngerti, Pester. Tapi terkadang juga kalau lagi musuhan gitu diomongin bebek lu, thank you. Itu bukannya thank you beneran. Lu nantangin gue loh. Nah berarti Ya, saya besok nggak begitu begitu Andrew ya, nggak nantangin ya. Jadi kalau teman-teman dibully bilang apa? Tahu nggak dulu Pester, waktu dulu saya pernah inget banget sekali Pak Pester. Dulu ini diajarin mama saya ya. Dulu saya ini kalau cukurnya botak mulu sama mama saya. Saya tanya, "Ma, kenapa sih kalau nyukur botak licin? Biar irit nyukur," katanya gitu. Loh, maksudnya gimana? Jadi nubuhnya lama. Jadi setiap kali saya dibotak tuh Pester mau nyukur, saya tuh merasa terancam. Kenapa? Pasti orang bilangin udah batak botak. Dan Ayo, itu ngomongin lebih cepat lagi bisa nggak? udah batak botak. Dan menurut saya itu, aduh Tuhan, setiap kali saya nyukur, saya tuh kayak besok menghadapi sebuah ancaman besar dalam hidup saya. Dibotak tuh sampai nangis-nangis. Kenapa sih nunggu dikit kayak botak gitu? Biar irit, katanya gitu cukur. Udah gitu nyukurnya mama saya sendiri lagi nyukur. Tahu nggak? Tapi sampai satu ketika mama saya bilang gini, tahu nggak? Kalau kau dibully botak, kau marah. Semakin kau marah, semakin dia senang. Jadi waktu kau dulu diajarin. Tapi kalau kau bilang gini, kalau botak kenapa? Ganteng ya, gitu kata mama saya. Dan sejak itulah akhirnya saya selalu bilang diri saya ganteng ya. Nggak tahu itu fitnah atau enggak ya, nggak ngerti ya. Jatuhnya fitnah nggak jatuhnya? Bukan fitnah sih, dosa. Dosa itu dorongan yang salah. Jadi waktu itu saya ditanya, udah batak botak. Daripada lo udah nggak botak lagi. Lama-kelamaan gak ada yang bully saya lagi. Jadi ternyata memang bully itu harus dihadapi dengan jangan kecewa, jangan marah. Karena ketika kita kecewa, kita marah, mereka senang Pester. Semakin kita semakin kecewa, semakin kita marah, mereka semakin senang. Jadi kalau kita dibully bilangnya apa? Kurang keras, bilangnya apa? Lebih keras lagi, bilangnya apa? Tepuk tangan dong buat anak cute, keren. Oke Pester, nih yang ketiga Pester ya. Yang ketiga belum nih Pester. Apa dampak manusia yang terluka? Di sini ada yang pertama Pester ya. Boleh nggak Pester nanti Pester bahas satu persatu ya, biar mereka lebih paham. Next slide. Next slide. Next slide nih gini. Apa dampak manusia yang terluka? Yang pertama, anak-anak yang bertumbuh menjadi pemberontak. Itu gimana Pester? Coba, kok bisa dari terluka jadi pemberontak? Ini nanti biar mereka bisa dapat gambaran. Jangan-jangan mereka nih, kalau di sini gak ada yang pemberontak ya? Gak ada ya? Ngelawan ya? Apa? Gimana Pester? Coba korelasi gimana Pester? Terkadang pada saat kita kecil itu kan orang tua sebenarnya gini, orang tua itu memproteksi kita luar biasa untuk jagain kita dengan baik. Tapi pada saat kita kecil kepengen apa kemudian dilarang,
Zaman dulu kan kalau zamannya saya itu orang tua udah ngelarang ya udah diem. Tapi zaman sekarang kalau anak yang udah bisa bicara gitu, kalau dilarang dia akan nanya, why? Kalau orang tuanya nggak bisa jelasin, terkadang itu menjadi ngebatin apa-apa dilarang apa-apa. Tunggu ya, ntar kalau gue udah dewasa, gue bisa bebas, gue keluar rumah ini, gue bisa bebas. Oh, itu Pada saat sudah dewasa disuruh apa? Dendam ya. Ada ya kurang lebih kayak dendam gitu ya. Tunggu ya ntar kalau udah bebas, aku bisa melakukan apapun juga. Nah ini yang terkadang harus hati-hati orang tua melihat ini. Karena pada saat mereka bebas itu benar-benar kayak binatang yang dikurung kemudian dikurung sekian lama harus dilepas, itu udah liarnya luar biasa gitu. Itu, makanya orang tua itu harus benar-benar jagain, benar-benar berikan pengertian. Semakin anak itu semakin dewasa, pengertian semakin dalam. Oke, Pastor, ini kan gak ada orang tua mereka nih. Paling di sini yang ada orang tuanya cuman si ini Aurel sama Jesse ya. Orang tuanya Pak Ferry sama Pak Bu Silvi ya. Mana Jesse? Jesse boleh acung tangannya. Aurel, tepuk tangan dulu dong buat teman kita nih, anak Yud baru. Baru pertama kali ya Yud ya. Terima kasih Pak Ferry, terima kasih Bu Silvi sudah mendampingi kedua anaknya. Besok-besok jadi anak Yud juga ya. Ini calon jemaat sel grup. Terus gini maksud saya gini Pastor, kan orang tuanya nggak semua hadir nih. Berarti kan itu untuk orang tua. Nah, untuk anak-anak menghadapi hal itu gimana supaya mereka tidak terluka dan jadi pemberontak? Makanya tadi kita harus bisa introspeksi diri kita sendiri. Kenapa kita perlu ada NIC Youth di sini? Oke. Nanti bisa berlanjut, mungkin bulan depan kita akan tambah aktivitas lagi yang namanya home. Itu untuk apa? Supaya komunitas youth ini bisa saling evaluasi. Karena terkadang diri kita sendiri nggak tahu kalau diri kita itu pemberontak. Kita nggak tahu kalau diri kita itu temperamen. Karena diri kita kalau ada saat tiba-tiba tercetus emosinya, meledak, kata kotor keluar, mungkin semuanya keluar. Mukanya seremnya luar biasa gitu kan. Mungkin tanpa dia sadari, yang bisa lihat kan teman-temannya. Yang merasakan itu. Maka perlunya komunitas youth ini untuk bisa saling mengevaluasi. Adrian, kamu serem amat sih kalau lagi marah. Jangan gitu, ini contoh. Adrian mah bukan pemarah gitu. Contoh. Atau Adrian kenapa sih kamu diam amat? Ngobrol dong. Iya. Nah itu kan dari tahu, ternyata saya sangat pendiam ya. Introvert atau ekstrovert memang sesuatu karakter yang memang dibawa dari lahir. Tetapi itu sebenarnya bisa diobatin gitu kan. Dan tidak jelek-jelek amat kalau introvert atau ekstrovert. Cuma kita perlu menyeimbangkan. Kalau dalam ilmu psikologis, kalau kita bisa balance dalam semua hal, itu akan lebih baik gitu kan. Terlalu ekstrovert juga model kayak Pak Listo kan ekstrovertnya tinggi. Orangnya bisa jadi gara-gara tadi ngomongin udah batak botak tuh mungkin menjadi goresan. Gua buktiin nanti suatu gede, gua akan populer dan tidak ada orang ngatain gua batak botak. Bisa. Ini contoh ya. Ya enggak tapi dia tampaknya merenung apa bener ya gitu kan. Bukan saya baru sadar ternyata Tuhan ciptain saya pendek karena saya punya ekstrovertnya tinggi gitu loh. Jadi imbang, ekstrovertnya tinggi badannya pendek gitu ya. Bisa jadi. Jadi mempelajari ilmu psikologi itu paling menarik. Walaupun saya bukan lulusan psikologi, saya lulusan keguruan, tapi minimal ada satu mata kuliah 2 semester belajar psikologi lah ya. Oke. Jadi menarik kalau kita amati anak-anak gitu kan. Gitu, terkadang kita ngelihat sebagai guru terkadang, anak nakal banget sih, gue malas ngajar dia. Bukan itu berkat loh buat kita. Kalau ngadapin anak nakal, kita coba pelajari. Ada sesuatu di belakangnya. Kita rangkul, kita ajak bicara, kita ngobrolin, lama-lama kita tahu penyakitnya apa, kita tahu problemnya di mana, tahu terlukanya di mana, kita obatin, itu terjadi pemulihan, itu adalah kebanggaan dan kepuasan yang luar biasa sebagai seorang guru. Karena kita bisa mengobati satu jiwa buat masa depan. Nah kalau NIC Youth juga semua pengurusnya, pembimbingnya kita tim pastoral juga bisa melihat hal itu. Dan kita bisa menyembuhkan satu jiwa anak muda di NIC menjadi sembuh dan pulih. Itu adalah modal dan tabungan kita buat masa depan loh. Anda tahu kenapa Indira Gandhi gak mau jadi Kristen? Karena sakit hati. Masuk ke gereja ditolak gitu kan. Mahatma Gandhi.
Mahatma Gandhi, Mahatma Gandhi gitu kan, bukan Indira Gandhi mah anak ya. Iya. Mahatma Gandhi gitu kan, nggak mau jadi Kristen kenapa? Karena ditolak. Penolakan itu menegoreskan hatinya. Walaupun dia katakan, I still believe in Jesus and I follow what Jesus did. Tapi saya tidak menghargai agama Kristen. Nah ini kan, bayangkan kalau NIC bisa menerima dan menampung anak-anak, ya kita akan berdoa untuk semakin hari semakin dilengkapi dan dikuatkan untuk bisa memulihkan generasi muda kita. Saya percaya, Anda ikut NIC Youth tidak akan pernah menjadi strawberry generations. Amin. Tapi ditransformasi jadi generasi apa? Kristus. Waktu itu dulu saya ngomong apa? Jangan mau jadi disebut strawberry generation, tapi disebut durian generation. Ngeri banget durian. Bisa asam urat saya. Ini supaya analoginya sama buah dengan buah ya. Strawberry kan indah. Tapi benyek. Tapi kalau keinjek, benyek. benyek. Ya kan? Terkadang kalau memang dimakan manis ya manis, tapi kalau asam, asamnya luar biasa gitu kan. Iya. Tapi kalau durian itu jatuh kayak apapun gak pernah pecah. Iya. Strong, kuat, tangguh. Tapi di dalamnya lembut. Bukanya juga susah. Tapi pada saat dibuka dengan susah payah, pada saat kita berjuang untuk mencoba mengenali dia, pada saat dikenali ternyata dalamnya begitu wangi dan manisnya. Wow, lagi ngomongin saya nih, Pastor. Anak muda NIC juga harus strong, diapain juga nggak akan mudah benyek gitu kan, nggak akan mudah loyo. Apa-apa healing. No, kita punya kekuatan, kita rawe-rawe rantas, malang-malang putung, maju terus. Walaupun kita kelihatannya tangguh dan keras, tapi hati kita penuh kelembutan karena ada hati Yesus di dalam yang manis dan wangi. Gitu dong. Amin. Tepuk tangan dong. Coba-coba, Pastor boleh Pastor ya, biar mereka bisa mendeklar ya. Boleh nggak angkat tangannya semuanya sama-sama? Kepel gini ya, angkat tangannya semuanya sama-sama semuanya. Cikat. Oke. Saya bukan generasi stroberi. Tapi saya generasi durian. Di luarnya tegas, di luarnya kokoh, di dalamnya lembut. Karena ada Yesus hidup di dalam diri saya. Amin. Amin. Yes. Waktu terus bergulir. Gak apa-apa, Kayaknya nyanyinya nanti kita ending aja. Pastor, gak apa-apa ya, waktunya sedikit panjang ya, karena ini penting banget ya. Dan ini abis ini kan gak ada ibadah youth kedua. Kebetulan memang kita belum bikin ibadah youth kedua, baru pertama, jadi gak apa-apa ya. Gak apa-apa, tim ini produser. Oke, sip. Ini dikit lagi sih, sekitar setengah jam. Oke, lanjut. Pokoknya boleh lah, ini Pastor Robertus soalnya. Karena yang biasanya disiplin itu Pastor Robertus. Jadi Pastor Robertus akan menegur dirinya sendiri. Oke, lanjut. Suka berkelahi. Apa itu? Ada yang besar. Wah, luar biasa. Boleh. Mau langsung ke depan dulu, apa ini? Saya tuntasin dulu ya sedikit ya. Oke, gini. Langsung nggak usah nyanyi, tapi kita langsung slide kedua, dua slide ke depan. Dibukain. Ini kayaknya perlu Nah, penting. ini. Penting ini Pastor, karena ini memang anak-anak muda ini sering mengalami ini nih. Sampai siapa namanya gubernur kita Jawa Barat siapa? Kang Deddy Mulyadi, sampai anak-anak nakal yang Badung ini dimasukin ke militer. Dan sekarang dia dilaporkan ke Komnas HAM. Nah ini gara-gara ini poin kedua nih. Suka berkelahi dan temperamen, tidak bisa tersenggol sedikit pun. Ini senggol bacok namanya nih. Tidak bisa tersenggol sedikit. Ada nggak kayak gitu di sini? Apa lo nyenggol-nyenggol? Oh padahal cuma kesenggol doang. Apa lo nyenggol-nyenggol? Ada nggak kayak gitu di sini? Ada nggak? Jane gitu nggak Jane? Enggak, Jane orangnya lembut banget Jane. Jane pas disenggol, dek, sekali lagi dong. Gimana Pastor? Dengan terluka ini, apakah ada korelasinya tuh gimana? Sampai mereka berkelahi, terus temperamen, tersenggol, terus senggol bacok gitu. Gimana tuh Pastor? Teman-teman kalau kita coba, saya nggak tahu di tempat ini ada yang temperamental nggak? Yang suka tempe banyak. Temperamental. Apa tuh? Coba Pastor boleh nggak kasih tahu temperamental tuh gimana? Kalau orang yang suka emosi dan apa-apa senggol bacok tadi, biasanya luka batinnya sebaliknya. Pada saat dia masih muda, dia dibully habis-habisan. Pada saat dia dibully, yang tadi saya katakan, aku mau menunjukkan, aku punya kekuatan. Sehingga dia expose dengan kekerasannya dia. Oh bukan malah minder ya, bukan minder. Terkadang gini, ada satu kasus.
Anaknya mudah sekali berkelahi, anak mudah disenggol pasti ngamuknya luar biasa gitu ya. Oke. Ternyata ditelusur-telusurin pada masa kecilnya pendisiplinan orang tuanya over. Oh, itu termasuk ya. Kalau anaknya itu lagi nakal, itu satu rotan habis. Betul, ada Itu kejadian rotan seperti itu. banyak di rumah. Betul. Dan Anda sangat akan menangis luar biasa kalau ada anak cewek yang temperamental juga. Setelah ditelusurin sejarah kecilnya, dia diperkosa oleh orang tuanya. Gak ada yang tahu. Tapi kalau konselor sekolah bisa tahu itu, dan konselor itu cerita walaupun tidak sebut namanya, terkadang kita berdua bisa nangis berseru. Kok ada ya orang tua sesadis itu? Sejahat itu ya. Dan itu sangat merusak masa depan anaknya. Ngobatinya cukup sulit. Karena apa? Untuk menumbuhkan kasihnya kembali, luka itu sangat sulit sekali diobatin. Hanya satu kata yang selalu kita katakan, Jesus love you so much. Mungkin orang tua Anda sedemikian kerasnya menahan Anda atau melatih mendisiplinkan Anda. Kemoceng mungkin udah habis berapa biji. Tapi pandanglah Yesus yang masih mau terbuka tangannya untuk menerima Anda. Dan jangan sampai kita merusak gambar hati Bapakmu. Mungkin Bapak dunia sedemikian sadisnya, sedemikian melukai dirimu. Tapi Bapak di surga sangat mengasihimu dan mau menerimamu dengan tangan terbuka. Kalau Anda merasa sedih, sakit, kalau membayangkan orang tua, perilaku orang tua, pandanglah Yesus yang memeluk Anda dengan penuh kasih. Yesus selalu katakan, my children, I always love you. Kalau Tuhan sudah mengasihi kita, untuk apa kita berontak? Untuk apa kita marah-marah? Gak ada ujungnya, gak ada solusi yang terbaik. Solusi yang terbaik adalah datang pada Tuhan. Jesus is a very good and the best father for you. Kalau Anda butuh visualisasi, tim pastoral juga siap menjadi bapak dan ibu yang mau merangkul Anda. Untuk mengobati dan memulihkan luka batin dan dendammu dengan orang tua. Ini satu case dengan orang tua. Atau mungkin selama ini teman-teman Anda juga suka bully Anda. Jangan berkecil hati. Bullying just a words yang muncul. Tapi yang paling penting adalah respon kita. Kita kalau memendamnya ya, maka akan terjadi seperti apa yang diomongin. Tapi kalau kita menolak dalam nama Yesus, remember, Tuhan tidak pernah menciptakan Anda dengan buruk. Amin. Tuhan menciptakan Anda adalah yang terbaik. Jangan pernah memandang diri Anda nothing atau nobody. You are somebody in the eye of Jesus. Tanamkan di hati benak Anda. Boleh orang lain menganggap saya nobody. But saya percaya satu hal. Tuhan memandang saya sebagai somebody. Kalau Anda sudah mau lihat bahwa Tuhan memandang Anda sebagai seseorang somebody yang berharga di mata Dia. Bahkan Tuhan katakan, engkau biji mataku. Ingat, dari seluruh tubuh yang ada, yang perlu kita jaga, organ yang paling lemah itulah mata. Maka kita jaga habis-habisan. Baik kalau kita biji mata Tuhan, artinya apa? Tuhan sangat menghargai keberadaan Anda. Dia ciptakan Anda, dia izinkan Anda hidup di dunia ini, muncul di dunia ini, karena itu berharga di mata Tuhan. Amin. Dia akan jagai, dia akan mengasihi Anda seperti dia mengasihi matanya dia sendiri. Amin. Teman-teman, anak-anak youth, jangan berkecil hati saat ini. Kalau Anda sekarang ada di tempat ini, bukan satu kebetulan. Anda ada di sini karena Tuhan mengasihi Anda.
Amin. Maka Tuhan berikan komunitas. Amin. Yuk anak-anak masuk dalam komunitasku ini. Ya. Karena aku mengasihi engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau terlantar. Aku gak akan membiarkan engkau menjadi sesuatu yang brengsek. Aku ingin kau diciptakan dan dikembangkan menjadi anak muda yang tangguh. Yang bisa jadi teladan di kacamata anak-anak muda lain. Bahkan Anda akan jadi suratan terbuka di tengah-tengah teman-teman Anda. Tanamkan di hati Anda. Tuhan Yesus mengasihi Anda. Anda akan berkomitmen, kalau Tuhan Yesus mengasihi aku, maka aku menunjukkan bahwa Dia tidak sia-sia mengasihi aku. Amin. Tanamkan di hati Anda dendam dan luka batin Anda. Mungkin saat ini Anda perlu mengingatnya supaya untuk mengilik apa yang terlupakan. Pada saat sudah ingat bukan diingat-ingat, tapi pada saat dia ingat kita ngomong sama Tuhan, Tuhan sembuhkan aku, pulihkan aku. Amin. Lenyapkan semua memori kepahitanku. Gantikan dengan keindahan dan manisnya cintamu dalam hidup. Amin. Kalau Anda berpikiran aku nobody, Tuhan sekarang aku minta. Kalau engkau mengasihi aku, mencintai aku, izinkan aku untuk menjadi somebody. Not only in front of you, but somebody di depan tengah-tengah teman-teman saya juga. Terutama dalam komunitas ini. Anda bisa bermanfaat, bisa jadi kontributor yang hebat. Gitu ya teman-teman. Wah, tepuk tangan dulu dok, tepuk tangan dulu.